Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Spama Putra Suwir dengan nomor induk mahasiswa 25211593. Di video ini saya akan mendemonstrasikan sistem klasifikasi amar putusan pidana yang saya kembangkan menggunakan model Indobert berbasis transfer learning. Sistem ini mampu mengklasifikasikan teks dokumen putusan pengadilan ke dalam 3 kategori amar: pidana, lepas, atau bebas. Sebelum masuk ke demo, kita lihat dulu sekilas informasi yang ada di sidebar sebelah kiri ini. Di sidebar ini ada informasi lengkap tentang sistem ini. Model yang digunakan adalah Indobert dengan dataset sebanyak 22.462 dokumen data resmi yang ada di Mahkamah Agung. Dan performa model yang berhasil dicapai. Lalu yang terakhir, ada juga panduan singkat penggunaan dan disclaimer pada bagian bawah sidebar. Oke. Sekarang kita masuk ke demonstrasi aplikasi. Sistem ini menggunakan tampilan wizard 3 langkah yang menampilkan website secara bersih dan terlihat mudah dilakukan. Pada step 1 itu adalah input dokumen. Ada 2 cara memasukkan teks. Bisa langsung ketik atau upload file. Saya akan gunakan cara paste teks dulu. Oke. Nah, teks yang muncul itu adalah potongan teks dokumen putusan pidana yang berisi bagian pertimbangan hukum dan bagian amar putusan. Di bawah teks area ada counter karakter dan estimasi jumlah kata secara real time. Sistem mendukung teks sepanjang apapun karena ada strategi truncations otomatis untuk dokumen yang sangat panjang. Lalu kita masuk ke step yang kedua. Nah, step yang kedua saya jelaskan dulu ya. Step yang kedua tadi, sistem sedang memproses dokumen. Apa aja prosesnya? Yang pertama adalah pre-processing. Itu adalah teks dibersihkan dari karakter khusus, dikonversi ke huruf kecil. Lalu kedua, dokumen hukum yang sangat panjang tadi itu diterapkan strategi head plus tail truncations. Itu adalah mempertahankan token pertama dan terakhir pada dokumen dengan total 510 token plus 2 token khusus CLS dan SEP yang pas dengan batas 512 token yang disediakan oleh Indobert. Dan jumlah token itu menghasilkan tokenisasi. Nah, dari tokenisasi itu menghasilkan model yang siap diproses. Inilah hasilnya step ketiga. Hasilnya langsung muncul pada step ini. Sistem memprediksi amar sebagai pidana dengan confidence score itu 86,8%. Artinya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.
Di kolom kanan kita bisa lihat distribusi probabilitas untuk ketiga kelas. Nah, selisih yang sangat besar ini antara kelas pidana dan kelas lainnya itu menunjukkan model tidak ragu dengan keputusannya. Oke, kita coba demonstrasi menggunakan upload file. Stepnya masih sama, input dokumen, lalu di-upload. Nah, dianalisa sekarang, dan hasil dari step ketiganya masih tetap sama. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dibebaskan dari segala dakwaan. Sedikit penjelasan teknis kenapa sistem ini cukup akurat meski datasetnya sangat tidak seimbang. Dataset in the law itu memiliki rasio imbalance yang sangat ekstrim, 210 banding 2,7 banding 1 antara kelas pidana, bebas, dan lepas. Untuk mengatasi ini, saya menerapkan teknik augmentasi teks, word deletions, word swipe, and chunk shuffle. Itu diterapkan pada data training kelas minoritas. Data training kelas minoritas itu seperti apa? Seperti data training lepas. Sistem ini dikembangkan sebagai bagian dari ujian akhir semester dengan harapan dapat membantu otomasi analisa dokumen hukum Indonesia secara lebih efisien dan akurat. Begitulah demonstrasi yang dapat saya sampaikan untuk proyek akhir semester ini. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.